Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Sujaimah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 36 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual praktik penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sebagai informasi, akan saya jelaskan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi memperbaiki hubungan. Segitiga restitusi adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Berikut adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, penjelasan tentang tahapan-tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, dan lain-lain. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Contoh pernyataannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid dengan tujuan agar dapat memunculkan motivasi secara intrinsik pada murid, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya adalah skenario dari kasus pertama. Siswa membolos. Seorang siswa yang bernama Eko kemarin dilaporkan bahwa sudah beberapa hari ini tidak hadir ke sekolah dikarenakan membolos. Dalam kesepakatan kelas 12, ada salah satu nilai kebajikan yang sudah disepakati dan diyakini oleh semua peserta didik, yaitu jujur dan komitmen. Tindakan yang tidak jujur dan tidak komitmen bertentangan dengan nilai kebajikan yang sudah disepakati dan diyakini. Saya sebagai wali kelas harus menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama. Ibu mendapat laporan bahwa kamu kemarin dari rumah berangkat ternyata tidak sampai di sekolah. Apakah itu benar? Lalu kamu pergi ke mana? Dan apa saja yang sudah kamu lakukan seharian selama di sekolah? Saya pergi nongkrong di warung kopi, Bu, sama teman-teman saya dari sekolah lain. Oke, baik. Begini ya, Pak ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, apa manfaat dari kamu nongkrong seharian di warung kopi? Tidak ada, Bu.
Lalu menurut yang kamu lakukan itu kemarin tindakan yang benar atau salah? Salah Bu, saya sudah melanggar peraturan dan membuat ibu dan kedua orang tua saya khawatir Ya. dan membolos saat jam sekolah bisa tertangkap PP karena ketahuan membolos. Oke, baik. Sekarang ibu mau tahu alasannya kenapa kamu membolos? Saya bosan Bu, mungkin ada teman saya yang ajak saya membolos, jadi saya ikutan. Terus sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan mengulangi hal yang sama, membolos lagi? Sudah Bu, saya minta maaf Bu, saya tidak akan membolos lagi. Baik. Lalu untuk kedepannya, bila kamu merasa bosan di sekolah, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya tentang materi pelajaran yang belum saya paham. Oke, baik. Semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kejadian yang sudah kamu lakukan. Dan ibu berharap kejadian atau tindakan itu tidak terulang lagi. Ya. Ya Bu. Oke, silakan. Nama saya Warga dari kelas 4 SMA yang 3 Jakarta. Setelah melakukan diskusi bersama Wimas, saya merasa senang karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya terlambat datang sekolah. Terima kasih Wimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Siswa mencontek saat mengikuti tes penilaian tengah semester. Seorang siswi yang bernama Zahra melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes penilaian tengah semester. Dalam kesepakatan kelas 12, ada salah satu nilai kebajikan yang sudah disepakati dan diyakini oleh semua peserta didik, yaitu jujur. Tindakan yang tidak jujur bertentangan dengan nilai kebajikan yang sudah disepakati dan diyakini. Saya, sebagai wali kelas, harus menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut kasus. Kasus. Zahra, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Iya Bu, kemarin waktu ujian PTS saya ketahuan menyontek Bu. Oh, coba ibu mau dengar. Kamu ceritakan tentang kejadiannya. Iya Bu, jadi waktu itu saya membuat screenshot catatan kecil di HP. Terus pas saya sedang mengerjakan karena sambil membuka catatan tersebut, tiba-tiba aplikasi ujiannya error. Ketika pengawas ruang sedang mengecek dan membantu saya, jadi ketahuan deh kalau saya mempunyai catatan di HP. Oh, ibu sangat paham. Tidak ada siswa yang sempurna. Ibu menghargai kejujuran kamu. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu buat. Iya Bu, saya minta maaf. Terus ibu mau tahu juga kenapa kamu harus mencontek. Karena pelajarannya sulit Bu, jadi saya berpikir untuk membuat catatan kecil di HP. Sekali lagi saya minta maaf Bu. Oke, baik. Itu menurut kamu tindakan itu benar atau salah? Salah Bu, karena saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian tengah semester. Nah, itu kedepannya supaya kamu tidak mencontek lagi. Apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada guru mapel apabila saya tidak mengerti materi pembelajaran tersebut. Ya, bagus. Bapak Ibu guru mata pelajaran pasti akan semangat membantu kesulitan kamu. Oke? Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Pasha dari kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 36 Jakarta Timur. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Imas tentang kejujuran saat mengerjakan penilaian tengah semester. Untuk kedepannya, saya harus lebih tekun dalam belajar dan lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman tentang materi pembelajaran yang saya tidak ketahui agar lebih paham. Terima kasih Bu Imas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kasus penanganan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi adalah pada saat guru melakukan penanganan kasus dengan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer, di mana
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.